Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Safitri. Saya dari Fakultas Sains Terapan, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atau organel pada bakteri. Bakteri adalah organisme mikroba yang bersel tunggal yang dapat bertahan hidup pada berbagai kondisi lingkungan. Struktur sel bakteri lebih sederhana karena tidak ada nukleus atau inti sel atau organel yang diselubungi oleh membran. Pada struktur tubuh bakteri, pusat kendali sel berisi informasi genetik yang terkandung dalam satu lingkar DNA. DNA tersebut mengapung bebas dalam massa seperti benang yang disebut nukleoid, atau berupa potongan melingkar yang disebut plasmid. Berikut adalah beberapa bagian dalam struktur tubuh bakteri dan fungsinya bagi keberlangsungan hidup organisme ini. Yang pertama, ada kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsi yang paling penting dari bagian tubuh bakteri ini adalah menjaga supaya tidak mengering dan melindungi agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Kapsul hanya dimiliki beberapa jenis bakteri tertentu. Yang kedua, ada selubung sel. Struktur tubuh bakteri umumnya dikelilingi oleh dua lapisan pelindung, yaitu dinding sel luar dan membran plasma. Bakteri tertentu mungkin tidak memiliki dinding sel sama sekali atau malah memiliki lapisan pelindung ketiga terluar yang disebut kapsul. Fungsi selubung sel ini bisa dibilang sebagai area transport atau pengangkutan untuk nutrisi dan area reseptor yang mempermudah interaksi dengan inangnya. Bagian ini seringkali mengandung komponen toksik atau beracun. Ketiga, ada dinding sel. Setiap bakteri dikelilingi oleh dinding sel kaku yang terdiri dari peptidoglikan, yaitu molekul gula, protein, atau polisakarida. Komposisi dinding sel pada struktur sel bakteri sangat bervariasi dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam analisis dan diferensiasi spesies bakteri. Secara umum, berikut adalah beberapa fungsi dinding sel bakteri. Yang pertama, memberi bentuk sel. Yang kedua, melindungi membran sitoplasma dari luar lingkungan. Yang ketiga, menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan. Yang keempat, membantu menambatkan organ pelengkap seperti pili dan flagel. Dan yang keempat, ada flagella, di mana flagella adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Flagella berfungsi untuk menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Bagian tubuh bakteri ini akan berdenyut dengan gerakan seperti baling-baling untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya pada sebagian bakteri. Yang kelima, ada pili. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagella. Salah satu bagian dari struktur sel bakteri ini berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lainnya, penghubung saat konjungsi, di mana dua bakteri bertukar fragmen DNA. Tanpa adanya pili, bagi patogen kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi karena tidak dapat menempel pada jaringan inang. Yang keenam itu ada ribosom, di mana ribosom adalah unit berbentuk bulat yang merupakan pabrik pada semua sel. Bagian tubuh bakteri ini bertukar lebih kecil dan memiliki komposisi beserta struktur molekul yang lebih sedikit berbeda dibandingkan eukaryoid. Protein merupakan molekul yang melakukan semua fungsi sel dan organisme hidup. Ribosom berfungsi sebagai tempat menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino, yaitu bahan penyusun protein. Yang ketujuh, ada nukleoid, di mana nukleoid adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Pada struktur sel bakteri ini bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma di mana terdapat untaian DNA. Bakteri umumnya memiliki satu kromosom melingkar yang berfungsi untuk replikasi, tapi beberapa spesies bakteri tertentu dapat memiliki dua atau lebih kromosom. Yang kedelapan, ada sitoplasma, di mana sitoplasma adalah struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah, dan gas. Bagian tubuh bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel. Selubung sel membungkus sitoplasma dan semua komponennya. Pada sitoplasma terdapat struktur sel seperti ribosom, kromosom,
dan plasmid yang tersebar di seluruh bagiannya. Yang kesembilan ada membran sitoplasma, di mana membran sitoplasma ini merupakan lapisan dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari fosfolipid dan protein. Bagian tubuh bakteri ini memiliki dua sisi dengan permukaan dan fungsi yang berbeda. Membran sitoplasma juga bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan kondisi. Fungsinya adalah untuk membungkus bagian dalam bakteri sekaligus mengatur aliran bahan masuk dan keluar sel. Pelindung ini memungkinkan sel untuk secara selektif berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yang ke-10 ada plasmid. Beberapa jenis bakteri memiliki lingkaran materi genetik ekstra pada struktur tubuh bakterinya yang disebut dengan plasmid. Seperti kromosom, plasmid terbuat dari potongan DNA melingkar. Akan tetapi, plasmid tidak terlibat dalam reproduksinya. Plasmid bereplikasi secara independen dari kromosom. Meskipun tidak terlalu penting untuk keberlangsungan hidup, bagian tubuh bakteri ini memberikan beberapa keuntungan selektif. Misalnya, plasmid ini mengandung gen yang membuat bakteri resisten terhadap antibiotik tertentu. Contoh bakteri yang ada pada agar-agar yang didiamkan selama 6 hari yang disimpan di beberapa tempat yang berbeda. Dalam hal ini, agar-agar yang terbuka memiliki banyak sekali bakteri daripada yang tertutup. Kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa agar-agar terbuka memberikan akses lebih besar kepada bakteri dari udara dan lingkungan sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, agar-agar yang tertutup mungkin memiliki perlindungan lebih baik terhadap kontaminasi udara, sehingga jumlah bakterinya lebih sedikit. Dalam hal ini juga, agar-agar yang manis dan tawar, kemungkinan kebanyakan bakteri berada di agar-agar yang manis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keberadaan nutrisi yang tersedia di dalam masing-masing jenis agar, kondisi lingkungan di mana mereka disimpan, dan jenis bakteri yang dapat tumbuh di kedua media tersebut. Secara umum, agar-agar manis ini cenderung lebih memiliki banyak nutrisi daripada agar-agar yang tawar, yang dapat memungkinkan pertumbuhan bakteri yang lebih besar. Namun hal ini tidak selalu berlaku dan bergantung pada faktor-faktor lingkungan dan komposisi kimia dari masing-masing jenis agar-agar. Di dalam hal penyimpanan agar-agar, yang paling memungkinkan banyak bakteri adalah di ruangan terbuka daripada di kulkas dan di tepa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sirkulasi udara, paparan langsung dari lingkungan luar, dan kelembapan. Di sisi lain, kulkas cenderung menjadi lingkungan yang lebih terkendali dengan suhu yang rendah dan teratur serta kelembaban yang rendah. Meskipun bakteri bisa saja ada di dalam kulkas, lingkungan ini kurang mendukung pertumbuhan dan penyebaran bakteri secara signifikan dibandingkan dengan ruangan terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.